Kamu ngerasa semua orang tuh kayak terhipnotis sama emas. Setiap kali harga emas naik dikit aja, langsung rame. Grup WA rame, media rame, sampai YouTube penuh bahasan emas naik lagi. Kayak nggak ada logam lain di dunia ini yang layak dilirik. Padahal, ada satu logam lain yang diam-diam mulai bangkit. Selama ini diremehkan, dianggap murahan, tapi sekarang justru punya potensi jauh lebih besar dari emas. Kalau kamu telat sadar, bisa-bisa kamu bakal nyesel. Kayak orang yang dulu ngelepas Bitcoin waktu masih belasan juta. Yang aku maksud adalah perak. Iya, perak yang dulu kamu lihat di sendok, cincin, atau pajangan rumah itu. Tapi sekarang, perak bukan cuma logam hiasan. Dia jadi bahan penting buat mobil listrik, panel surya, bahkan teknologi industri modern. Permintaannya terus naik, stoknya makin menipis, dan negara-negara besar mulai diem-diem nimbun perak. Sementara kebanyakan orang masih sibuk jual emas karena katanya harga lagi tinggi. Mending dengerin dulu penjelasan ini sampai habis. Aku bakal tunjukin kenapa perak bisa jadi aset paling diremehkan dan kenapa logam ini bisa meledak nilainya lebih dulu daripada emas. Serta gimana cara kamu bisa untung besar waktu itu terjadi. Dan kalau kamu suka bahasan kayak gini, seputar emas, investasi, krisis global, dan cara cerdas jaga aset, jangan lupa klik tombol subscribe, biar kamu nggak ketinggalan tiap kali aku upload pembahasan baru. Kita belajar bareng, santai, tapi nancep, biar uang kamu nggak cuma diam, tapi kerja buat kamu. Oke? Yuk kita mulai. Fakta mengejutkan, lonjakan permintaan perak. Kalau kamu pikir perak itu cuma buat perhiasan atau sendok, siap-siap kaget. Soalnya, sekarang perak udah jadi tulang punggung teknologi masa depan. Ini nggak lebay, karena hampir semua hal canggih yang kita nikmati hari ini butuh perak. Coba deh lihat, mobil listrik, panel surya, baterai, bahkan chip komputer, semuanya butuh perak. Bukan sekedar pelengkap, tapi bahan utama yang nggak bisa digantikan. Kenapa? Karena perak punya konduktivitas listrik dan panas terbaik di antara semua logam di bumi. Bayangin, logam sekecil itu bisa bikin sistem energi dunia jalan. Setiap tahun, jutaan mobil listrik diproduksi. Pembangkit energi terbarukan nambah terus. Negara-negara besar termasuk Cina dan India lagi balapan pasang panel surya di mana-mana. Dan semuanya butuh apa? Iya, perak. Sementara itu produksi tambang perak justru makin seret. Banyak tambang tutup karena ongkos tinggi dan cadangan mulai menipis. Artinya apa? Permintaan naik, pasokan turun. Dan kalau kamu pernah belajar ekonomi dasar, itu kombinasi paling klasik buat satu hal. Harga meledak. Lucunya, banyak orang belum sadar. Mereka masih mikir, perak mah murahan, bukan aset serius. Padahal, sejarah nunjukin, setiap kali krisis besar datang, harga perak selalu ikut naik. Tapi kali ini bisa beda. Karena sekarang, industri juga ikut antri beli perak. Makanya, aku suka bilang, kalau emas dilihat sebagai penyelamat saat krisis, perak itu ibarat peluru di senjata. Dan yang menarik, karena harganya masih jauh di bawah emas, kita punya kesempatan yang bahkan investor besar belum gerak ke sana. Kayak kamu lagi tahu rahasia warung yang belum viral, tapi makanannya enak banget. Begitu rame, udah nggak bisa duduk lagi. Jadi sebelum rame, sebelum harga mulai naik liar, kamu masih punya waktu buat ngerti posisi perak sekarang. Bukan buat spekulasi, tapi buat nyiapin diri di fase peralihan ekonomi dunia yang udah mulai kelihatan. Karena kalau bener arah dunia menuju energi bersih dan industri digital, perak bakal jadi bahan bakar barunya.